Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari di channel YouTube Ruang Pendidik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berperilaku baik atau akhlakul karimah. Bisa juga disebut akhlakul mahmudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gemar membaca, pantang menyerah, hemat, dan lain sebagainya. Yuk kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk memperoleh kefahaman dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Sudah siap adik-adik? Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana adik-adik? Bagaimana ya cara kita menjadi pandai? Ya betul, kita harus pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu dalam agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Membaca itu sangat penting adik-adik. Karena apa? Karena membaca bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, serta kita membaca bisa menambah pengetahuan dan ilmu-ilmu yang lain. Membaca juga bisa menambah pengetahuan dan ilmu-ilmu yang kita pelajari selain dari sekolah. Itu ya adik-adik ya. Tergantung dengan seberapa banyaknya buku yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu. Ya, sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Ingat, ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Nah, jadi kita juga harus selalu membaca karena ini perintah Allah melalui Al-Quran. Gitu ya adik-adik semua. Kira-kira apa manfaat membaca? Ya, betul. Manfaat gemar membaca antara lain adalah membaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Yang kedua, membaca mampu membuka pola pikir agar kita bisa berpikir maju. Yang berikutnya adalah membaca memudahkan kita untuk memahami materi-materi pelajaran yang telah kita pelajari atau telah kita terima dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Masih banyak sekali manfaat gemar membaca. Temukan sendiri ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke akhlakul mahmudah yang kedua, yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah itu apa ya adik-adik ya? Pantang menyerah itu adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan dan menganggap rintangan atau hambatan
yang ada sebagai pemacu keberhasilan. Nah, pernahkah adik-adik berputus asa ketika mengerjakan tugas? Wah, sulit sekali. Wah, kok nggak mudeng aku. Pernah seperti itu enggak? Ayo, jujur. Anak-anak yang semangat tidak akan berputus asa. Karena apa? Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Oke ya. Jadi ketika adik-adik selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apapun, maka pasti ada jalan. Maka kita tidak boleh pantang menyerah. Nah, terus apa ya bukti kita itu pantang menyerah? Yang pertama adalah tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Yang ketiga apa, adik? Ya, optimis bahwa segala akan berhasil dengan baik. Jadi selalu optimis. Begitu mengalami kendala, langsung tetap optimis. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Gitu ya. Yang keempat, apa? Bukti sikap pantang menyerah itu suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Ketika menemui kesulitan, terus berusaha, tidak langsung menyerah. Itu ya adik-adik ya. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari antara lain, siapa yang tahu? Ya, betul. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Siapa yang tahu lagi? Ya, yaitu menghargai orang lain. Tidak boleh menghina. Ada lagi yang tahu? Ya, betul. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan kepada orang lain. Yang berikutnya, suka menolong dan memberi bantuan kepada orang lain. Contoh rendah hati yang lain adalah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Berikutnya adalah bersikap tenang dan sederhana. Oke, kita lanjut ke sikap terpuji yang keempat, yaitu hemat. Hemat itu apa toh adik-adik? Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak pula pelit. Ya, Islam mengajarkan agar kita terbiasa hidup hemat. Hal ini diingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat berapa? Ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Oke, lawan hemat itu adalah boros. Ya, boros berarti menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu lebih sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Jadi berdasarkan ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang boros itu temannya syaitan. Apabila kita punya sesuatu yang lebih, Allah menyuruh kita untuk memberikannya kepada yang membutuhkan atau membantu yang lebih membutuhkan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan.
Contoh hidup sederhana atau hemat dalam kehidupan sehari-hari apa ya adik-adik? Ya betul, menggunakan air seperlunya, tidak berlebihan. Misalnya nih, misal ya, waktu kita wudhu, Qurannya bisa kita putar secara penuh, tapi kita gunakan setengahnya saja, karena cukup dengan setengahnya kita bisa wudhu. Apalagi mencuci, ya mencuci itu tidak boros. Kok mencuci airnya dinyalakan terus itu boros, itu ya. Yang kedua, menghemat uang jajan. Anak-anak kalau dikasih uang jajan lebih, maka harus sebagiannya ditabung, gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi adik-adik? Pinter ya. Oke. Mengambil makanan secukupnya sehingga tidak menyisakan makanan atau mubazir. Kalau kita lapar, makan secukupnya, gak usah berlebihan. Oh, aku pengen makan banyak, 1 piring penuh. Ternyata baru setengah piring aja sudah kenyang. Lah ya setengahnya mubazir. Orang-orang mubazir adalah temannya syaitan. Gitu ya adik-adik semua? Oke, mungkin cukup sekian saja ya pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Dari Pak Guru banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa mengerjakan soal yang ada di bawah deskripsi ya. Oh iya, besok minggu depan kita sudah ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Pastikan adik-adik belajar ya. Kalau kesulitan bisa putar lagi video-video yang telah Pak Guru berikan. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.